Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NIM 2019 20050, kelas A semester 5, mata kuliah Hukum Klinis. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis yang saya buat mengenai kasus pidana anak. Dari analisis yang telah saya buat mengenai kasus pidana anak yang telah dilakukan Andi dan Bunga, dilihat dari duduk perkara tersebut, Andi dan Bunga suka sama suka atas perkara tersebut. Dan dari pengakuan Bunga, Andi telah menyetubuhi dirinya sebanyak 8 kali, yakni persetubuhan terjadi 3 kali di rumah korban dan 2 kali di rumah pelaku, serta 2 kali di kebun saat korban dan teman-teman pelaku bermain petak umpet. Peristiwa tersebut adalah kesalahan atau kurangnya pengawasan orang tua serta pentingnya sex education sesuai dengan usia anak-anak. Karena Andi dan Bunga masih di bawah umur, terkhusus Bunga yang masih berusia 8 tahun yang belum sepantasnya memiliki kekasih atau suka dengan laki-laki yang belum cukup umur untuk dilakukan. Dalam kasus tersebut berkaitan dengan pasal 81 ayat 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam pasal tersebut juga tertera bahwa hukuman pidananya yakni paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar. Namun yang menjadi pertanyaan di perkara ini, apabila Andi dipidana, apakah bisa atau tidak? Karena mengingat usianya masih di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak atau SPPA disingkat, keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Ketentuan-ketentuan terkait anak yang berhadapan dengan hukum, anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seseorang yang masih di bawah umur berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana seperti dalam kasus tersebut, yaitu Andi dan Bunga, yang dimana anak di bawah umur yang menjadi pelaku pencabulan, maka dalam proses peradilan anak tersebut mempunyai hak di antaranya yaitu bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat. Selain itu juga hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Jadi
Ketika pelaku pencabulan maupun korban pencabulan masih anak, masih di bawah umur, maka identitas wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media sosial elektronik atau sejenisnya. Hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap orang yang mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, maka berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku yang mempublikasikan identitas anak tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan terkait dengan hak-hak anak ketika dalam proses peradilan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Intinya, ketika pelaku tindak pidana pencabulan maupun korban pencabulan masih anak, masih di bawah umur, maka proses hukumannya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan saksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pencabulan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Dan juga saya mengaitkan dengan suatu sistem peradilan, yakni sistem peradilan anak yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1, yaitu sistem peradilan anak adalah proses keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Namun dengan hal ini, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan dalam sistem ini wajib diupayakan diversi, di mana ringannya perbuatan keadaan pribadi anak atau keadaan pada dilakukannya perbuatan yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada bab 5, anak yang usianya di bawah 18 tahun bisa dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 69 yang mengatur tentang tindakan anak berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 71 mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi itu yang bisa saya presentasikan mengenai kasus pidana anak yang melibatkan Andi dan Bunga. Apabila ada kesalahan kata dan saat mempresentasikan banyak keliruan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.